di siang hari ini kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada amin? Dan kita akan baca firman Tuhan. Bukan karena saya pintar atau saya sebagai orang yang diangkat sebagai PDP sehingga harus berdiri di sini, tapi adalah kepercayaan yang saya percayakan bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan lagi untuk kita boleh belajar bersama-sama. Di Tuhan, di siang hari ini kita akan membaca satu buah firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12, pasalnya yang ke-12. Kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12. Kita akan saya berbalas-balasan dalam pembacaan ini. Saya akan baca dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan berbalas dari ayat yang genap. Dalam perikop lembaga Alkitab menuliskan Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Silakan duduk. Dalam perikop ini, dalam cerita ini, suatu narasi yang diceritakan bagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan ini diceritakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang selalu berpikir dengan nalar mereka. Jemaat yang di Korintus adalah orang yang selalu berpikir harus sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Sehingga terlalu banyak di Korintus itu selalu bertanya, bagaimana, mengapa, bagai apa, pokoknya ada apa, pokoknya semua yang ditanya harus dijawab dengan sejelas-jelasnya. Sehingga dalam Korintus ini selalu ada penjelasan dari ayat per ayat, selalu dijelaskan sedetail mungkin, supaya orang-orang di Korintus benar-benar memahami apa yang disampaikan. Nah, Korintus ini memang benar-benar menceritakan secara detail. Ini firman Tuhan, sehingga Rasul Paulus, ya puji Tuhan, dia memang diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan hanya sekedar ya karena dia mau bertobat, karena dia menjadi orang, tapi karena dia adalah orang yang benar-benar terpelajar. Sehingga tulisan-tulisan yang dituliskan adalah tulisan-tulisan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan taruh bagi dia, yaitu hikmat dalam penulisan. Sehingga kata-kata yang disampaikan juga benar-benar kita mengerti dari dulu sampai sekarang adalah kata-kata yang dapat dimengerti oleh semua orang. Sehingga kitab Korintus benar-benar kitab yang harus menjelaskan kepada orang yang kepala batu, kepada orang yang keras kepala.
Karena di Korintus orang tidak, pokoknya kalau tidak sesuai dengan pikiran mereka tolak. Sehingga Rasul Paulus itu benar-benar harus menuliskan dari hal-hal yang sedetil mungkin untuk menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, di sini disampaikan satu penyataan, satu penglihatan. Tetapi yang saya bahas di siang hari ini yang Tuhan taruh bagi saya adalah bermegah di dalam Kristus. Sehingga topiknya saya ambil adalah bermegah di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan, memang waktu Ibu Gawala berangkat, mungkin saking sibuknya, saking dia karena terpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk suami tercinta, untuk kesembuhan, sehingga mungkin waktu berangkat lupa untuk menyampaikan, sehingga langsung telepon, Pak Donald siap. Saya bilang puji Tuhan, kami tetap di sini siap, semua jemaat siap, apapun yang akan ditugaskan dalam pelayanan, kami akan tetap siap. Ya, puji Tuhan, kita juga di sini diminta untuk menopang di dalam doa, dalam proses keimigrasian, dalam proses administrasi, sehingga semua dapat terlaksana besok dan dapat semua berjalan dengan lancar, aman, baik. Karena memang hanya itu yang menjadi kendala sehingga terjadi kemarin tidak jadi pembatalan keberangkatan. Ya, puji Tuhan. Ya, syukurlah bagi kita bahwa walau tiket dikembalikan, memang walaupun tidak semuanya, tapi dapat dikembalikan sehingga mereka dapat ditunda untuk keberangkatan. Nah, kita mari topang dalam doa sehingga besok pengurusan dapat selesai dengan cepat. Karena hanya minta cap saja, hanya gara-gara cap ini, Pak. Jadi kita juga di sini orang-orang yang sudah dicap atau sudah dimateraikan oleh Kristus, jangan sampai kita hilang itu cap, jangan sampai kita tidak update kita punya cap, supaya tetap Tuhan urapi kehidupan kita. Sehingga saat kita masuk ke pintu sorga, Petrus dia tanya, kau punya cap masih ada atau tidak? Haleluya. Jadinya mari kita tetap upgrade terus kita punya pengurapan di dalam kehidupan kita, sehingga saat kita datang kepada Kristus, saat kita datang ke pintu sorga, Petrus tinggal bilang, oh silakan masuk. Kau punya cap masih kentara, masih update, sudah diupdate yang terbaru, kira-kira begitu. Tapi di siang hari ini saya akan baca di Allah bahwa di dalam ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kok ada orang senang dengan kesusahan? Kok ada orang senang dengan kesakitan? Mungkin kalau kita pikir ini Rasul Paulus stres apa? Tulis begini, masa dia senang dengan kesusahan, dia senang dengan penderitaan, dia senang di dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas. Padahal kamu pikir sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia dipilih oleh Allah, dia adalah orang-orang yang tinggal menjentikan jari, semua yang diminta ada. Karena dia adalah panglima, dia adalah tentara yang sangat dipercaya, dia adalah orang-orang yang dipercaya untuk melakukan tugas-tugas kerajaan. Tapi semua harus ditanggalkan, semua dikatakan sampah, semua dikatakan tidak berguna, dan dia harus masuk di dalam pelayanan. Nah, yang dituliskan di sini bahwa sesuatu yang dia rasakan dalam kehidupan Rasul Paulus adalah banyak penderitaan. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 11, di sana dikatakan dari ayat yang 23, ayat 24 ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih, lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi penderitaan yang dialami itu penderitaan luar biasa. Bukan karena hanya hujan gerimis, bukan karena hanya hujan deras. Nanti sudah minggu depan baru saya masuk gereja. Bukan karena cuma dengar begini, saya begini, stop sudah masuk gereja.
Hanya ketika kita berdoa, sepertinya tidak dijawab Tuhan, seperti tidak ada tanggapan, seperti tidak ada pergerakan. Kalau kita mulai benar, saya berhenti sudah masuk gereja, saya mundur sudah dalam pelayanan, saya mundur sudah dalam semua kegiatan-kegiatan kerohanian. Bahkan kalau perlu mengutuki Tuhan, itu luar biasa. Tidak seperti itu. Itu berarti masih lembek. Rasul Paulus mau bilang apa? Apapun kenyamanan yang dia dapatkan sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, segala yang terbaik dia dapatkan, segala yang nyaman dia boleh terima, dia boleh alami, tapi harus ditanggalkan semuanya itu. Sehingga begitu banyak penderitaan yang dialami di dalam pelayanan, sehingga penderitaan yang dialami itu bukan waktu dia sebelum kenal Tuhan, tapi justru saat dia menjadi pelayan Kristus, saat dia menjadi hamba Tuhan, saat dia menjadi full timer. Jadi yang full timer, yang hamba Tuhan, bukan berarti lolos dari masalah, bukan berarti tidak ada masalah. Oh Tuhan, saya percaya Tuhan itu dahsyat, saya percaya Tuhan hebat, saya percaya Tuhan itu penuh dengan mujizat, jika sakit penyakit dapat disembuhkan, semua memang Tuhan dapat lakukan. Tapi ada proses, dan Tuhan mau kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita tetap mengatakan Yesus engkau baik, Yesus engkau dahsyat, Yesus engkau luar biasa. Penderitaan itu tidak pernah lolos daripada orang-orang kepercayaan Tuhan, termasuk kita yang ada di tempat ini. Ya mungkin memang saat ini gembala kita, pemimpin kita sedang ada dalam persoalan yaitu sakit penyakit. Kita percaya Tuhan sedang mengizinkan karena kita dapat melihat mujizat itu nyata melalui apa yang kita rasakan. Kita dapat bersaksi tentang kesembuhan karena kita pernah sakit. Kita tetap dapat menyatakan bahwa saya pernah dibebaskan dari semua masalah kehidupan yang memang saya rasa itu sangat besar, tapi dahsyat Tuhan kita, saya bebas dari masalah itu. Maka itulah kesaksian kita, itulah sehingga kita dapat menceritakan kepada orang lain, kepada orang di luar sana, kepada teman seiman, kepada orang-orang sekitar kita, mengatakan Yesus itu dahsyat. Dan bukan cerita bohong, karena saya sendiri yang merasakan. Bukan bohong, bukan sesuatu yang dusta yang saya katakan, sehingga saya mengatakan Yesus itu dahsyat. Sehingga kita penuh dengan kesaksian, penuh dengan puji-pujian. Yang dirasakan oleh Rasul Paulus adalah penderitaan, sesuatu yang besar yang dia rasakan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Bahkan dia sampai harus berpuasa. Berpuasa bukan karena memang dia niat berpuasa, tapi memang tidak ada makanan. Sehingga saya baca ini luar biasa. Dia berpuasa bukan karena memang waktu itu dia punya niat berpuasa, tapi memang tidak ada makanan, tidak ada yang dapat dimakan, sehingga dia berpuasa, mengambil puasa. Dia mengambil waktu untuk tetap terus dekat dengan Tuhan. Akhirnya dengan keadaan itu ya, hanya Tuhanlah sumber pengharapannya, hanya Tuhanlah sumber segala-galanya, hanya Tuhan yang dapat melakukan segala-galanya. Sehingga penyerahan total kita yang Tuhan mau terjadi dalam setiap pribadi, dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau benar-benar berserah. Sehingga ada satu lagu yang mengatakan I surrender, I surrender all, aku berserah. Mungkin di gereja kita sudah lama tidak nyanyikan lagi, tapi kalau gereja lama itu paling sering dinyanyikan, apalagi kalau peneguhan CD, apalagi pada peneguhan jemaat-jemaat. Wah, lagu itu kalau tidak nyanyikan itu air mata, bukan cuma air mata juga, di tengah-tengah juga muncul. Haleluya. Aku berserah. Nah, apakah cuma berserah di saat peneguhan, ataukah hanya kita berserah di saat ada masalah, ataukah kita hanya berserah di saat ada tantangan, di saat ada pencobaan? Tapi begitu kita ada sesuatu yang mungkin kita tidak sanggup lagi mengatakannya, maka kita bilang stop sudah sampai di sini, saya berhenti sudah. Ayub orang yang luar biasa, orang yang dikatakan bahwa orang yang saleh, tapi dia orang yang besar, orang yang terkenal karena dia punya kekayaan, karena dia seorang pengusaha. Tapi begitu berikan kemujian, diberikan tantangan, diberikan sesuatu, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang sangat dahsyat. Sampai di ayat pasal yang ketiga dia mengatakan dia mengutuki hari kelahirannya, tapi dia tidak menghina Tuhan, dia tidak memuja Tuhan, tapi yang dia kutuk adalah dirinya sendiri. Kenapa saya lahir selamat? Kenapa saya lahir begini? Kenapa saya harus mengalami ini? Karena memang yang diderita adalah benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ayub mau bilang apa penderitaannya dia alami, sampai
hilang semuanya. Tapi itu karena dia adalah seorang pengusaha. Tapi yang kita pelajari di siang hari ini adalah seorang pelayan Tuhan, adalah hamba Tuhan. Yang mungkin saja kita lihat biasa lah, dia kan masih belum hamba Tuhan. Tapi ini adalah hamba Tuhan, seorang yang full timer dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata penderitaan itu tidak kalah hebat yang dia rasakan. Banyak penderitaan yang dialami. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah. Dia bermegah di dalam Tuhan, tapi di dalam penderitaan. Bukan dia bermegah karena harta yang dia miliki. Dia tidak bermegah karena pernah menduduki jabatan yang tertinggi. Maka di siang hari ini kita pelajari adalah kita bermegah karena Tuhan. Memang tidak salah dalam kehidupan kita kalau kita bermegah karena pangkat atau jabatan yang Tuhan percayakan. Tidak salah kalau kita bermegah karena mungkin harta benda yang Tuhan percayakan. Tidak salah kalau kita bermegah bahwa keberhasilan dalam hidup kita. Tidak salah juga kita mengatakan kita bermegah, kita bangga kepada anak-anak kita yang berhasil. Tidak salah, karena memang Tuhan percayakan berkat yang luar biasa. Tidak salah kalau kita bermegah, tapi semuanya itu hanya bagian yang akan kita tinggalkan saat kita pergi, saat kita kembali kepada Bapa, saat kita punya jabatan baru di akhir hidup, yaitu almarhum atau almarhumah. Itu akan ditinggalkan semuanya. Yang kita banggakan hanyalah sesuatu yang fana yang ada di dunia, yang Tuhan percayakan selama kita ada transit di dunia ini. Saat kita kembali kepada Bapa, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bermegah adalah satu sosok, bahwa kita pernah mengenal dia selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Jika kita bermegah, oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih selama saya di bumi, saya mengenal Engkau. Sehingga saat kembali, saya bertemu dengan Engkau, Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Dan kita bermegah karena Kristus. Penderitaan yang dialami, Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah. Ternyata yang membuat dia bermegah, yang membuat dia kuat, yang membuat dia mampu menjalani, bahkan menjalani apapun yang dideritanya. Karena kalau kita tahu akhir hidupnya adalah dipancung, tapi tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Dia bermegah karena yang dia tahu bahwa yang dia miliki adalah satu sosok pribadi yang dahsyat, hebat, dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia punya pertemuan pribadi dengan Allah yang dahsyat itu. Dia punya hubungan yang intim dengan Allah yang dahsyat itu, sehingga semua penderitaan dia mengatakan itu biasa-biasa saja. Itu biasa saja, tidak melebihi daripada kemampuannya, tidak melebihi daripada kemampuan kita. Setiap orang percaya, setiap perkara, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, tidak, memang Tuhan katakan tidak melebihi dari kemampuan kita. Yang jadi masalah kadang-kadang itu yang kita sendiri. Dalam setiap masalah, mungkin saya bisa ilustrasikan Alkitab ini. Kira-kira saya 900 gram beratnya. Kalau saya angkat begini saya sanggup. Saya angkat tinggi mungkin 1 jam, saya sanggup. Walaupun memang pegang-pegang, pasti juga sedikit gemetar. Tapi kalau 1 hari kira-kira saya sanggup atau tidak? Tidak. Saya juga mengatakan saya tidak sanggup. Kenapa saya tidak sanggup? Mungkin Bapak Ibu juga pasti akan tidak sanggup. Kalau itu 1 hari saya angkat begini. Kalau kita angkat, kenapa tidak sanggup? Terlalu lama. Terlalu lama. Masalah dalam kehidupan kita sama dengan beban ini. Dia tidak akan berganti dengan 1 bucket yang besar. Beban ini tidak akan menjadi beban yang begitu besar menjadi 1 gudang yang besar. Tidak akan menjadi 1 perpustakaan di tangan saya, tapi tetap menjadi sesuatu beban yang beratnya sama, tidak berkurang. Tapi yang menjadi masalahnya terlalu lama. Terlalu lama kita menyimpan dendam. Terlalu lama kita menyimpan masalah. Kita tidak pernah melepaskannya kepada Tuhan. Kita tidak mengatakan, oh Tuhan, saya punya masalah, dan saat ini saya berserah. Terlalu lama kita menyimpan akar pahit. Terlalu lama kita menyimpan segala keluh kesah kita. Terlalu lama kita ada di dalam duka cita kita. Terlalu lama kita ada di dalam penderitaan kita. Dan kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah hubungan yang intim dengan
Sehingga kita mengatakan, oh Tuhan, kenapa masalah begini. Masalah itu tidak pernah melebihi kemampuan kita. Yang jadi masalah, terlalu lama kita simpan masalah itu. Terlalu lama kita kekang, terlalu lama kita simpan, terlalu lama kita ada di dalam penderitaan itu. Karena kita tetap tidak pernah punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Tidak pernah punya waktu yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap badai. Rasul Paulus itu bukan hanya sekedar penderitaannya biasa-biasa. Bukan berarti ya karena dia hamba Tuhan dia pasti akan dapat makan. Rasul Paulus sampai harus berpuasa, mengambil waktu puasa karena memang tidak ada yang dimakan. Artinya penderitaan itu, kalaupun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada dalam pergumulan kehidupan kita, mari kita berserah pada Tuhan. Mari datang lebih intim lagi kepada Tuhan, lebih lagi untuk mencari wajah Tuhan, lebih lagi untuk serius dengan Tuhan. Sehingga kalau datang ke gereja, bukan berarti kita menjadi batu sandungan. Benar-benar motivasi kita mencari Tuhan. Bukan mau lihat ibu gembala, bukan mau lihat pelayan siapa yang melayani, bukan mau lihat siapa-siapa yang datang hari ini, siapa-siapa yang pakai baju baru, siapa-siapa yang datang dia punya model sudah baru lagi. Bukan itu motivasi kita. Sehingga mungkin orang bilang, puji Tuhan, orang di samping saya kayaknya sudah bertobat. Kayaknya sudah 2 minggu ini dia tidak senyum-senyum sendiri, dia tidak ketawa-ketawa sendiri saat khotbah. Itu kan mungkin dia sudah punya mengalami mujizat. Tunggu dulu. Kalau internet sudah berhasil, sudah bagus lagi, mungkin dia kuat lagi. Karena waktu firman Tuhan dia cuma sibuk dengan WA, dia sibuk dengan upload foto, dia sibuk dengan dia punya dunia sendiri. Ya mungkin saja yang punya Tuhan 2 minggu ini agak mati. Hanya orang-orangnya lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, kira-kira lebih banyak waktu untuk berngobrol dengan keluarga di meja makan, sehingga luar biasa. Coba kalau tidak ada, coba kalau internet itu lancar, wah bisa jadi bapak makan di dapur, ibu makan di ruang tamu, anak-anak makan di tempat yang lain. Semua cari masing-masing, karena semua sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan memang dunia sekarang ini sudah luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Internet mati total. Makanya kehidupan keluarga mulai rukun, mulai semakin erat dalam membicarakan, bercerita, sehingga anak-anak tidak cari lagi orang di luar sana untuk minta cerita, untuk bercengkrama di dalam pembicaraan. Luar biasa. Jangan sampai karena di gereja motivasi kita salah. Motivasi kita hanya untuk datang, yang penting saya hadir. Jadi ibu gembala lihat saya hadir. Orang-orang di gereja bilang, paling rajin. Tidak seperti itu. Motivasi kita benar-benar datang cari Tuhan, benar-benar bertemu dengan Tuhan, benar-benar menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita katakan, itu biasa-biasa saja, dan saya pasti menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Hubungan yang intim membuat Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah. Abraham, dia sanggup mengatakan ya untuk menyerahkan Ishak. Dia sanggup mengatakan ya akan saya korbankan. Dia tidak banyak-banyak cerita. Dia tidak punya cerita, kenapa begini, kenapa harus saya, kenapa harus anak saya. Tapi karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia percaya Tuhan punya cara yang luar biasa, sehingga kehidupan anaknya akan tetap menjadi keturunan yang besar, keturunan yang besar di dalam kerajaan yang ada di atas dunia ini. Tinggal satu-satunya baru Tuhan minta. Abraham tidak pikir panjang, langsung bilang ya siap. Henokh, bahkan orang yang tidak ada hubungan di dunia ini, Henokh diangkat oleh Tuhan karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Yusuf, ingat cerita Yusuf. Dia sanggup mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan merancangkan itu untuk pemeliharaan suatu bangsa. Kalau dia punya sifat dendam, maka dia pasti akan balas dendam semua saudara-saudaranya. Tapi karena dia tahu, dia punya pikiran positif, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia sanggup mengatakan, ya semua adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. Kisah Daud, raja yang diangkat oleh Tuhan, raja yang dipilih oleh Tuhan,
Jadi sesuatu yang mungkin dianggap tidak ada apa-apanya dari pandangan orang tuanya, dari pandangan orang-orang di sekitar dia. Tapi dipilih Allah karena dia adalah orang yang selalu memuji Tuhan, orang yang selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang selalu meninggikan nama Tuhan. Dahsyat. Satu kisah lagi, Stefanus dalam pelayanan, dalam kesaksian yang diucapkan di depan mahkamah, dia dirajam dengan batu sampai mati. Bukan begitu dirajam dengan batu malaikat turun langsung langsung berusaha untuk membuat batu itu tidak kena, tetap kena di mukanya, tetap kena di kepalanya, tetap kena, mungkin kena di matanya, tetap kena di bahunya, tetap kena di dalam tubuhnya, sampai dia harus mati dengan batu itu. Tapi yang dia pandang adalah Kristus. Dia telah mengatakan, aku melihat anak domba Allah. Dalam penderitaan yang dia alami, dia hanya melihat kemuliaan Allah. Dia tidak sibuk melihat orang-orang di sekitar dia. Dia tidak sibuk melihat orang-orang yang ada di dalam kehidupannya, yang membuat dia seakan-akan harus berhenti dalam jalan langkah kehidupannya. Dia tidak melihat, ini terlalu banyak penderitaan. Dia tetap mengatakan, aku melihat anak domba Allah. Sampai Saulus waktu itu namanya, pun melihat waktu Stefanus itu dirajam dengan batu. Orang yang kita bicarakan saat ini pun melihat Stefanus ini dahsyat. Dia tidak maki-maki, dia tidak mau kasih dia penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kasih mereka orang yang lempar batu ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu kutukan. Dia tidak mengatakan hal itu. Dia tidak sibuk untuk pusing dengan orang punya urusan. Dia tetap sibuk dengan memandang Kristus, karena dia yang dia lihat adalah Kristus. Dia lihat adalah kemuliaan Allah. Memang masalah pasti akan kita alami. Tapi kalau kita sibuk memandang kemuliaan Allah, kita sibuk untuk memandang kerajaan Allah, kita sibuk untuk mencari kerajaan Allah, kita sibuk untuk datang bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada di dalam kehidupan setiap orang. Bukan berarti anak Tuhan, bukan berarti hamba Tuhan, bukan berarti menyandang gelar PDP, PDN, pendeta lolos dari masalah. Justru masalah yang Tuhan izinkan terjadi akan membuat kita menyaksikan bahwa saya pernah lepas dari masalah itu, karena Tuhan ada bersama dengan saya. Bagaimana kita menguatkan orang kalau kita tidak pernah mengalami? Jadi jangan heran kalau orang yang datang kepada kita minta konseling dengan masalah yang pernah kita alami, maka kita mengatakan, ini biasa ini. Saya juga pernah mengalami, bahkan lebih dahsyat daripada apa yang saudara alami. Nah, itulah kesaksian kita dan menceritakan saya keluar dari masalah itu karena Yesus. Bukan karena kita mengatakan, saya kan anak-anak yang luar biasa, saya punya bapak ini punya pangkat, saya punya keluarga untuk api kira-kira, atau saya punya keluarga kakak adik saya punya pangkat yang tertinggi, makanya saya gampang saja. Tidak seperti itu. Kita keluar dari masalah itu karena Tuhan bersama dengan kita, karena kita hidup intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Sehingga apapun yang terjadi, Paulus mampu melewati masalah karena dia punya pertemuan yang intim dengan Tuhan. Maka di hari ini, kita saat ini, firman Tuhan datang bukan saudara tapi saya juga, bahwa hubungan yang intim yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Kiri kanan kita mendengarkan berita-berita yang luar biasa. Di sekitar kita, bukan tidak jauh-jauh, tapi mungkin di sekitar rumah kita akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi mari, Tuhan mau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita pasti akan diberikan kemampuan untuk melewati setiap tantangan, setiap masalah dalam kehidupan kita. Karena memang sudah waktunya. Tuhan sudah menguning, ladang sudah menguning, tapi pengerjanya masih kurang. Tuhan tuntut bagi kita, semua harus jadi pengerja, semua harus jadi pelayan. Sehingga mengatakan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Maria mengatakan seperti itu. Saat Maria dipakai oleh Tuhan, saat Maria mendapatkan berita anugerah dari Tuhan, dia hanya mengatakan, aku adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka setiap kita yang ada di tempat ini adalah hamba Tuhan.
Kalau kita mengaku adalah hamba Tuhan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Memang kalau maunya kita, saya mau jadi manajer, saya mau jadi orang yang hebat, saya mau jadi orang yang pengusaha, saya mau jadi orang yang besar. Itu maunya kita. Tapi kalau Tuhan bilang, oh tunggu, kau kayaknya cocok di sini, kau punya talenta sepertinya di sini, mari bangkitkan orang-orang di sini, mari hidupkan orang-orang di sini, mari berikan kemegahan, mari berikan kemuliaan bagi orang di sekitar kita. Maka dimanapun kita berada, cara Tuhan menempatkan kita untuk menjadi terang dan garam bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Marilah kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita punya motivasi bahwa kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya mengatakan, aku bermegah karena saya punya Tuhan. Saya bermegah karena saya punya Yesus. Saya bermegah karena saya punya Allah yang dahsyat. Saya bermegah karena saya punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melepaskan dari setiap penderitaan, yang sanggup melepaskan dari setiap tantangan. Dan terlebih kita dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Karena walaupun kita masalah, walaupun sakit penyakit dalam tubuh kita, apapun penderitaan yang kita alami, kita tetap mengatakan saya kuat karena Yesus. Saya sanggup melewati mungkin 10 hari, 12 hari, bahkan mungkin 1 bulan. Kita mengatakan, terima kasih Tuhan, berarti saya punya kekuatan sampai segitu. Tuhan tahu bahwa saya punya penderitaan, saya punya kemampuan untuk melewatinya sampai segitu. Sehingga di saat ada kesembuhan, ada pemulihan, kita tahu, oh ternyata saya punya kemampuan sampai di situ. Tuhan tahu, Tuhan itu pencipta, Tuhan yang menciptakan kita, maka Dia tahu kemampuan kita. Toyota, satu lambang dari mobil, mereka menciptakan satu mobil, mereka tahu kemampuannya, mereka tahu kapasitasnya. Jika kalau misalnya lari 160, dia tahu bahwa dia sanggup sampai 160. Cuma terkadang yang menghalangi adalah rambu-rambu lalu lintas, yang menghalangi adalah ini dan itu. Memang kemampuan kita sangat dahsyat, tapi terkadang yang menghalangi adalah begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita punya potensi untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita punya potensi untuk bergaul karib dengan Tuhan. Tapi terkadang masalah rumah tangga membuat kita, Tuhan, kira-kira bisa atau tidak. Sakit penyakit yang diderita kayaknya tidak sembuh 1 hari, besok kayaknya belum sembuh, besok lagi kayaknya belum ada tanda-tanda. Tapi mari kita tetap katakan, aku tahu, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Sehingga apapun masalah dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus yang alami, semuanya dapat dikatakan, aku bermegah di dalam Yesus. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya perjumpaan secara khusus. Sehingga dalam beberapa konferensi mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini benar-benar adalah murid Yesus yang terakhir. Walaupun saat Rasul Paulus melayani, Yesus sudah naik ke sorga, Yesus sudah pergi ke sorga, tapi yang terjadi adalah Rasul Paulus sanggup mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 mungkin di dalam ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, Dia mengatakan dia terima dari Tuhan. Ya, kita selalu dengarkan firman ini saat kita mau perjamuan kudus. Rasul Paulus mengatakan dia terima dari Tuhan. Bukan berarti dia mengada-ada. Bukan berarti dia lupa. Kalau kita pikir, kayaknya Rasul Paulus itu melayani menjadi hamba Tuhan, justru setelah itu Tuhan Yesus terangkat. Kenapa dia mengatakan bahwa aku terima dari Tuhan? Nah, ayat pasal 12, 2 Korintus 12 ini yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menerima pengajaran karena memang dia diangkat secara khusus oleh Tuhan. Dalam suatu pengangkatan, kita punya kerinduan mengalami hal ini. Haleluya. Karena dia katakan bahwa aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, artinya kehidupannya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Karena orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Haleluya. Kalau kita dengar kesaksian ibu gembala kita yang pernah diangkat untuk melihat sorga, ya sama seperti itu. Artinya terangkat, pernah dibawa ke sorga, bahkan mengalami satu pengajaran, sehingga tetap diingatkan bahwa untuk mengambil roti, mengambil cawan adalah benar-benar pengajaran dari Kristus.
Jika Rasul Paulus menceritakan di dalam Korintus ini bukan hanya sekedar karang-karang, tapi benar-benar dialami dan Tuhan mau itu harus diajarkan kepada jemaat-jemaat. Sehingga pengucapan apa? Perjamuan kudus yang kita lakukan itu bukan hanya pengajaran dari rasul-rasul, tapi benar-benar dari Yesus Kristus sendiri untuk mengajarkan kepada kita mengingat akan kematiannya, mengingat akan penderitaannya. Karena kita tahu lewat itulah kita diselamatkan, lewat itulah kita diputuskan dari segala kuasa-kuasa maut. Dia selalu mengatakan, karena dia punya hubungan yang intim. Ayat yang ketiga, aku tahu juga tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia. Memang Rasul Paulus tidak tuliskan di sini, karena itulah kata-kata yang memang dirahasiakan. Tapi dia mengetahuinya, dia sanggup menguasai dirinya untuk tetap terus mengatakan Yesus engkau dahsyat. Dia mengenalkan segalanya di surga, di Firdaus. Ya kita juga punya kerinduan Tuhan. Saya mau juga punya kerinduan dan menikmati seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Pertemuan yang indah di surga. Pertemuan yang indah bukan di dalam kamar kita lagi, tapi di surga. Memang dalam pengangkatan itu luar biasa. Sehingga kalau saya baca ini, Tuhan, saya punya kerinduan seperti ini. Tuhan bawa saya, Tuhan bawa, sehingga saya boleh merasakan bagaimana saya. Sehingga dikatakan di sini, aku tidak tahu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Karena ini juga saya pernah mengalami waktu di tempat pekerjaan, saat tidur di dalam mobil. Kok tiba-tiba saya lihat, kenapa saya punya badan ada tidur di dalam mobil, ada di sandaran kursi. Baru saya berdiri. Tapi karena saya takut, saya kembali. Baru saya kaget, apa tadi? Saya bingung. Kenapa tadi? Kenapa saya lihat saya punya tubuh lengkap dengan baju yang garis-garis biru putih? Saya bingung. Tapi waktu itu saya belum ada di dalam gereja Mawasara, ngasih ikut-ikut persekutuan doa yang ada di Palapa. Saya bingung, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa saya lihat tubuh saya? Ya mungkin kira-kira kalau orang mati seperti itu kira-kira. Kalau orang mati mungkin dia lihat, kenapa ada saya di sana, kenapa saya di sini? Kira-kira seperti itu yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Dia tidak tahu, dia tidak bisa membayangkan, dia tidak bisa menceritakan dengan kata-kata kenapa harus seperti itu. Tapi itulah orang itu diangkat ke surga. Coba kalau Tuhan waktu itu angkat saya ke surga, tapi Tuhan angkat sedikit. Tapi karena saya bingung, kenapa begini, saya kembali. Saya tidur lagi, kasih pas sudah, baru saya kaget. Setelah lama dalam persekutuan, baru saya ingat, ternyata itu waktunya, bukan mau panggil ayo dari sini mau tidak. Tapi karena saya ketakutan, akhirnya saya kembali. Tapi Tuhan, saya kembali. Masih ada kesempatan untuk kasih pertobatan sama orang ini. Karena terlalu banyak dia punya dosa, terlalu banyak dia cuma kenal kilo 10, dia cuma terlalu banyak kenal di bar, dia cuma terlalu banyak itu kenal-kenal yang di luar sana yang aneh-aneh. Makanya kesempatan, haleluya. Jika begitu dikasih kesempatan, luar biasa. Ternyata inilah firman itu, bahwa kita dapat melihat pengangkatan itu, kita dapat merasakan itu potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat bertemu dengan Tuhan, kita dapat berjumpa dengan Kristus, entah di luar tubuh, entah di dalam kehidupan kita, kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau bergumul dengan Tuhan, kita mau hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita dapat menikmati persekutuan yang indah itu. Haleluya. Kita percaya bahwa di tempat ini pengurapan itu tidak kurang. Pengurapan yang kita terima setiap saat, dalam setiap peribadatan, dalam setiap persekutuan tidak kurang. Tapi mari motivasi kita tetap mau cari Tuhan. Motivasi kita benar-benar mau bersekutu dengan Tuhan, mau benar-benar intim dengan Tuhan, mau benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Bukan karena menikmati persekutuan dengan teman sekitar, bukan hanya tersinggung atau terganggu dengan orang-orang sekitar kita. Sehingga kalau ada masalah ini, jangan sampai kita ya sedangkan dia saja melayani tapi begini terus, dia saja melayani di gereja terus, di altar terus, tapi mulut masih begini. Nah, kita berarti melihat manusia, bukan melihat Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang yang di dalam persekutuan gereja, dia mengambil keputusan untuk mundur dan mengatakan kepada pendetanya,
gembalanya, "Bapak, saya mau mundur. Saya tidak senang di gereja ini. Karena sekitar saya itu terlalu banyak sibuk. Sedikit orang-orang sekitar saya itu terlalu banyak cerewet. Masa ibadah orang cerewet. Urusan ini dan itu. Saya tidak nyaman. Lebih saya keluar. Hanya pendeta ambil keputusan. Begini saja. Sebelum kau keluar, bolehkah saya kasih satu tugas buat kamu? Ambil sebuah gelas, isi kopi ke sepenuh. Dia ambil gelas, isi kopi. Kedua, tolong kau putari gereja ini sambil pegang kopi. Dia bilang, oh gampang saja. Dia putar satu putaran penuh. Begitu sampai pada gembala bilang, bagaimana? Tadi kau lihat ada orang bicara-bicara, kau lihat ada anak-anak mengganggu, kau lihat anak-anak orang-orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Apakah kau lihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang cuma sibuk menggosip? Apakah kau lihat ada orang-orang yang terlalu banyak dengan kerjanya masing-masing, kehidupannya masing-masing? Tidak. Kenapa kau tidak lihat? Saya fokus jangan sampai kopi ini tumpah. Saya hanya fokus supaya jangan sampai ada satu tetes pun tumpah. Gembalanya bilang, begitu sudah. Kalau kau pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan, pandanganmu hanya tertuju kepada Tuhan, kau tidak akan pusing dengan orang di sekitarnya. Kau tidak akan pusing dengan orang yang ribut kiri kanan. Kau tidak akan pusing dengan orang yang bicara sana, bicara sini, gosip sana, gosip sini. Karena pandanganmu hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau sebab itu, kalau kita punya motivasi yang satu hanya mencari wajah Tuhan, mencari wajah Kristus, maka kita tidak akan pusing dengan mungkin jemaat yang tadinya mungkin terlalu banyak ribut, tidak pusing dengan orang yang terlalu banyak gosip, tidak pusing dengan orang yang terlalu banyak bicara. Kita fokus kepada Tuhan. Mari kita doakan bahwa orang-orang itu pasti Tuhan akan pulihkan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Mari kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Maka di sana kita punya kekuatan. Kita punya sesuatu yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan, aku bermegah di dalam Tuhan. Aku bermegah karena apa yang saya alami. Walaupun itu sakit, walaupun itu menderita, walaupun itu sesuatu yang tidak dapat saya terima, tapi kita mengatakan aku bermegah. Entahkah sakit, entahkah penderitaan, karena pandangan kita hanya kepada Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita satu berdoa. Luar biasa Engkau Tuhan bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau hebat dalam segala perkara. Dan indah kehidupan kami. Biarlah kami tetap bermegah di dalam Engkau Tuhan. Dan apapun yang kami alami sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari hidup kami, bahkan hari yang belakangan ini Tuhan, ada begitu banyak tekanan yang kami alami, ada begitu banyak goncangan yang terjadi Tuhan. Tapi biarlah kami tetap fokus kepada Engkau ya Bapa. Fokus untuk tetap mencari wajah-Mu, fokus untuk tetap bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tidak mengatakan bahwa masalah itu sangat besar, tapi kami tetap melihat Engkau yang terbesar dan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Yesus. Kami di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemampuan untuk kami melewati setiap tantangan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau belajar seperti Rasul Paulus, orang yang sanggup meninggalkan segala dunia yang fana, yang sanggup meninggalkan segala yang nyaman dalam kehidupannya, di dalam waktu dia menjadi seorang tentara, di dalam waktu dia menjadi seorang panglima, tapi dia mau melayani Engkau full time ya Tuhan. Secara penuh waktu yang diberikan kepada Tuhan, walaupun ada dalam penderitaan. Biarlah kami mau belajar dalam kehidupan kami. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat, hebat dan luar biasa. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam penderitaan kami, di dalam masalah kami, Engkau memberikan kami kekuatan. Haleluya. Haleluya. Amin.